Modal 500.000 bisa jalan. 7 usaha ternak rumahan yang tetap laris saat ekonomi sulit. Nah, sebelum lanjut, klik dulu share, like, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kamu juga bisa ikut membantu pengembangan channel ini dengan cara klik tombol thanks atau terima kasih. Yuk kita lanjut. Bayangkan suatu pagi, kamu membuka dompet dan hanya ada beberapa lembar uang tersisa. Harga kebutuhan naik, gaji tidak bertambah. Sementara pengeluaran terus bertambah seperti ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai. Di saat banyak orang bingung harus mulai usaha apa, ada satu peluang yang sering diabaikan. Usaha ternak kecil di rumah sendiri, modalnya ringan, prosesnya sederhana, dan pasarnya stabil bahkan saat ekonomi sedang goyah. Dalam video ini, kita akan membahas 7 usaha ternak rumahan yang bisa kamu mulai dengan modal 500.000, tapi tetap laris bahkan di saat krisis. Dan yang paling penting, semuanya bisa dijalankan di rumah dengan ruang yang sangat minim. Mari kita mulai ceritanya. Kenapa ternak rumahan tetap bertahan saat krisis? Dulu ada seorang bapak bernama Hadi, tinggal di kota kecil. Ketika pandemi datang, usahanya berhenti total. Ia bingung harus mulai dari mana. Sampai suatu hari, ia melihat tetangganya menjual telur puyuh dari halaman rumah. Bukan toko besar, bukan kandang megah, hanya halaman kecil dengan kandang sederhana. Dari situ, ia sadar produk ternak tetap dibutuhkan setiap hari. Telur, pakan, ikan, hewan, hias apapun kondisinya, semua itu tetap dicari pasar. Inilah kekuatan usaha ternak rumahan. Tidak butuh lahan luas, tidak perlu alat mahal, tapi bisa menghasilkan berkali lipat. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasan. 7 usaha ternak rumahan yang modalnya kecil tapi selalu laku. 1. Ternak jangkrik, modal mini, untung cepat. Jangkrik adalah salah satu usaha ternak paling mudah dan paling murah. Dengan modal sekitar 300-400 ribu, kamu bisa membuat kotak jangkrik, beli indukan, dan mulai memelihara. Yang menarik, jangkrik tidak hanya dibeli penghobi burung, peternak ikan lele sampai reptil juga mencarinya setiap hari. Saat krisis, harga jangkrik justru naik tapi tetap dibeli, karena banyak peternak lain bergantung pada pakan murah ini. Ini usaha kecil, tapi daya tahannya besar. 2. Ternak cacing tanah, kotor, tapi menguntungkan. Cacing tanah adalah emas tersembunyi. Modalnya kecil, kandangnya tidak perlu luas, dan makanannya hanya sisa dapur. Pasarnya luas untuk pakan ikan, untuk pupuk organik, untuk petani, dan bahkan untuk usaha magot. Saat harga pupuk kimia naik, permintaan cacing justru meningkat karena petani beralih ke pupuk organik. Usaha yang tampak kecil ini justru sering menghidupi banyak orang. 3. Lele ember, solusi rumah sempit. Dengan 5-10 ember biru, kamu sudah bisa mulai ternak lele. Hanya butuh benih murah dan pakan yang tidak mahal. Lele adalah salah satu sumber protein paling digemari masyarakat. Di masa sulit orang mencari makanan yang murah, lezat, dan mengenyangkan. Inilah kenapa lele tetap kuat di pasar. Walau krisis datang, permintaan lele tidak pernah berhenti. 4. Ternak puyuh rumahan, mesin telur, harian ayam butuh lahan lebih luas, tapi puyuh bisa dipelihara di ruang kecil. Dengan modal 300-500 ribu, kamu sudah bisa memulai 20-30 ekor. Telurnya dipanen setiap hari, dan laris di warung, pasar, dan pedagang angkringan. Dibuat telur rebus, sate telur atau jajanan lainnya,
Harga telur puyuh juga jarang turun drastis. Ini menjadikannya salah satu ternak paling stabil sepanjang waktu. 5. Budidaya maggot BSF, pakan murah yang dicari semua peternak. Maggot adalah komoditas masa depan. Dengan modal kecil kamu bisa mulai kultur maggot di kotak sederhana. Pasarnya tidak main-main. Peternak lele, peternak unggas, hingga peternak ikan hias sangat membutuhkan maggot sebagai pakan harian. Dan yang membuat usaha ini bertahan saat krisis adalah satu hal. Maggot menghemat biaya pakan peternak. Itu sebabnya permintaan selalu ada. 6. Ternak ikan hias kecil. Hobi yang selalu hidup. Gupi, moli, cupang. Ikan-ikan kecil ini mudah diternakkan, cepat berkembang biak, dan punya nilai jual tinggi. Di masa krisis, banyak orang mencari hiburan murah. Selain itu, anak-anak juga suka memelihara ikan hias ini untuk sekedar dipelihara di toples, atau kolam mini, atau akuarium kecil di rumah. Jadi pilihan banyak orang. Permintaan ikan hias tidak pernah benar-benar mati, dan modalnya sangat terjangkau. 7. Ternak kroto rumahan, pasar stabil. Tanpa lahan luas, kroto adalah telur semut rangrang. Dulu hanya dicari untuk pakan burung, tapi sekarang pasarnya jauh lebih luas. Peternak ikan predator, reptil, dan penghobi burung. Yang menarik dari kroto, kandangnya bisa dibuat dari toples-toples plastik, atau bisa juga dari kotak-kotak kayu yang ditempatkan di rak-rak. Modal 300–500 ribu sudah cukup untuk memulai. Tidak bau, tidak ribut, dan bisa disimpan di ruang kecil. Hasil panennya stabil, dan harganya cenderung tinggi di pasaran. Ini adalah salah satu jenis ternak rumah yang jarang dipikirkan orang, padahal potensinya besar. Penutup, yuk mulai dari yang ada krisis ekonomi, tidak selamanya membuat kita terpuruk. Kadang, justru di masa-masa seperti ini peluang terbaik muncul. Ternak jangkrik, cacing tanah, lele ember, puyuh, maggot, ikan hias sampai kroto. Semua ini bisa dimulai di ruang kecil, dengan modal yang sangat ramah. Yang kamu butuhkan bukan ruangan besar, bukan alat mahal. Yang kamu butuhkan hanyalah kemauan untuk memulai.